Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kuku Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Kehidupan terus berjalan, ada saatnya lihat spion. Mari berbagi pengalaman bersama Dosen Blangkon. Oke. Halo Pak Edi, Halo. sehat? Oke, sehat Pak. Sehat ya? Oke, sehat. Sobat Blangkoners, Pak Edi ini perjalanan dari Probolinggo, Tengger dan sekitarnya ke Malang ke Unikama. Beliau salah satu peserta PPG dan sudah dinyatakan lulus. Besok tanggal 6 akan ada pelepasan. Tapi kita akan bercerita behind the scene-nya. Oh, yes. Iya, iya. Kisah seperti apa dari Pak Edi? Karena Pak Edi ini diam-diam sebagai guru tapi jiwa politiknya ada ini. Politik lokal. Politik tingkat bawah. Ya, kita akan menyimak dan luar biasa. 2 kali ikut kontestasi kepala desa. Monggo diceritakan. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu Pak dosen. Oke. Kenalan dulu. Oke, Sobat Blangkoners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bung Ulun, Basuki Langgeng. Ya. Sehat semuanya, nggih? Sehat. Oke. Perkenalkan, nama saya Edi Sumitro. Dipanggil Edi ya, atau Pak Edi. Saya berasal dari Probolinggo, tepatnya di Desa Kedungrejo, Kecamatan Bantaran. Untuk tempat tugas, Pak dosen, saya ada di SDN Ledo Ombo 1, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Mungkin Pak dosen pernah tahu Puncak B29. Puncak B29. Ya, ya di Tengger. Nah, saya di lereng gunung sana, Pak. Oke. Yang suasananya cukup indah dan dingin. Di atasnya di atas Bromo. awan katanya. Iya, atau disebut negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Di situ tempat tugas saya. Dan kebetulan saya tahun 2023 ini terpanggil untuk mengikuti program pendidikan guru dalam jabatan Angkatan 3 dan ketepatan ada di LPTK Universitas PGRI Kanjuran Malang. Yes. Universitas yang top markotop ya. Ya. Ini bagaimana Pak Edi tadi sempat berbincang-bincang. 2 kali ikut kades ini ya apa ceritanya? Guru tapi jiwa politiknya luar biasa ini. 2 kali. Dan itu menangis saudara. Gimana Pak? Ngomong Pak. Oke. Wah, ternyata Pak dosen ini informasinya sudah cukup dalam, cukup banyak tentang saya. Oke. Ini sedikit cerita aja gitu. Sedikit cerita pengalaman saya selama saya terjun di dunia pendidikan. Memang pernah saya mulai GTT itu 2003 Pak. 2003 masih GTT, pada waktu itu kuliah D2. Setelah itu pada tahun 2012. Nah, tahun 2012 itu memang saya mengikuti ikut berpolitik, politik tingkat bawah. Nah, di desa saya ikut kontestasi dalam pemilihan kepala desa di desa saya. Sebenarnya sih secara pribadi saya memang nggak mau gitu loh. Dari awal-awalnya dari keluarga saya, ya keluarga saya mulai dari buyut saya. Oh, dari buyut memang. Buyut, mbah, ya kakek, terus ayah, terus paman saya. Ya. Nah, sekarang jatuh pada waktu itu sudah angkatannya saya sudah keturun generasinya saya waktu itu. Nah, di situ tidak ada lagi saudara yang akan tampil. Nah, ternyata ya saya waktu itu yang menolak. Kok kalau bahasanya orang daerah saya itu tiap malam tuh saya didatangi lamat gitu loh. Didatangi lamat ya, bahasanya orang sana gitu. Iya. Jadi mimpi gitu itu. Ya mbah saya yang marah, paman saya yang marah karena saya tidak mau. Jadi seakan-akan saya ikut kontestasi itu adalah sebuah panggilan. Kalau saya memang sebenarnya sudah memang terjun di dunia pendidikan, sudah ingin memajukan dunia pendidikan di daerah saya. Akhirnya saya memberanikan diri di antara 2 pilihan itu, saya maju di Pilkades. Tapi itu juga ada sejarahnya. Bagaimana saya supaya tidak terhapus dari data pendidikan. Untuk saat saya maju di Pilkades. Ya. Jadi saya harus menghadap ke kepala dinas pendidikan pada waktu itu. Setelah itu harus dapat surat izin atasan langsung. Masih waktu itu jabatannya kepala cabang dinas. Nah, kepala cabang dinas, tembusannya kepala dinas pendidikan. Yes. Nah, itu 2012.
kedua kalinya tahun 2021 kemarin 2021 Maju lagi. maju lagi. Memang Tertantang itu sudah. Nah, tertantang karena kalah. Pada waktu itu periode pertama saya kalahnya tipis. Dengan 3 kontestan itu saya kalah suara sekitar 120-an. Ya, sekitar itu. Jadi saya tertantang. 2021 akhirnya saya maju lagi. Akhirnya yang pilihan kedua ini, ya disitulah saya kalah lagi. kalah lagi. Kalah lagi. Tapi tetap semangat. Mungkin jiwa saya memang harus tetap ada di dunia pendidikan. Gitu. Pendidikan lebih butuh jenengan. Masyarakat saya mungkin butuh saya untuk memajukan pendidikan di daerah saya. Gitu. Oke, salah satunya ikut PPG. Nah, gimana ceritanya, Pak? Wah, PPG. Ya, untuk soal PPG ini ya apa ya? Juga sebuah kejutan, juga panggilan. Wah, ini kejutan dan panggilan. Iya, bisa dijadikan itu sebuah takdir bagi saya. Siap. Karena saya mulai 2003 sampai terpanggil baru 2023. Baru terpanggil. Iya, berarti berapa? 20 tahun. Nah, disitulah saya juga kaget pada waktu itu. Dan sudah saya tuangkan cerita saya itu Di sini. di sini. Wah, Nah, ini. Oke, berarti ini kembali apa ya? Saya harus kembali ke dunia pendidikan. Yes. Nah, jadi Gimana ceritanya? tentang PPG ini saya kan 2003 baru 2023 saya terpanggil. Berarti 20 tahun. 20 tahun. Ya, ini merupakan sebuah apa ya? Panggilan bagi saya yang kemudian menjadi apa? Sebuah takdir bagi saya. Oh iya, cerita saya ini semuanya sudah tertuang Di secangkir kopi pagi. Wah, ini Ya. kopinya datang. Weh, kebetulan. Iya. Terima kasih Mbak Ulil. Nah, Waduh. ini Mbak Ulil ini kasih. juga apa? Mbak Ulil. Tenaga admin yang jadi favorit ya di Admin. Bidasri BPKN. Ya, oke. Admin PPG. Iya, terima kasih Mbak Ulil ya. Terima kasih, Mbak Ulil. Jadi semua cerita saya, Pak, ini sudah tertuang di sini, termasuk teman-teman seangkatan saya, 29 sudah ada di buku ini. Ya, secangkir kopi pagi. Maka nah, ini diminum dulu. diminum dulu. Oke, biar lebih santai ceritanya kita tentang PPG perjalanan saya. Pak. Kita nikmati dulu. Nggih. Moga. Alhamdulillah. Oke. Secangkir kopi. Secangkir kopi pagi. Ini ada rokok, Bos. Wes, ngopi tanpa rokok kurang sah. Kita ahli Islam ini. Ngapunten, Man, ya. Nggih. Ngapunten, Man, nanti. Oke. Ini ceritanya bisa lebih afdol ini. Bisa lebih afdol. Nah, jadi untuk PPG ini, Pak, ya, saya tahun 2023 ini saya dikabari oleh kepala sekolah saya dan juga admin operator sekolah. Saya disuruh ngecek SIM PKB pada waktu itu. Ya. Saat saya cek kok langsung muncul undangan. Wah, alhamdulillah. Ya saya enggak seneng sih pada awalnya. Awalnya saya enggak seneng. Enggak seneng saya sama sekali. PPG, wah, iki gitu. Tugas gitu saya awalnya. Tugas dan tugas gitulah. Nah, saya anggap tidak penting. Tetapi saya mendapat support dari istri saya, terus dari teman-teman saya. Akhirnya saya mengisi formulir dan ikut PPG. Yes. Nah, alhamdulillah saya dapat LPTK yang pas buat saya. Wah. Kenapa pas? Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Ini menurut saya LPTK yang top Margo top. Top Margo top. Wah, kenapa? Kenapa, Pak? Saya mengatakan hal seperti itu. Dari saya yang ogah-ogahan mau ikut PPG, yang jelas sudah banyak tugas ini dan itu, tidak akan punya kesempatan untuk santai. Nah, akhirnya di LPTK ini termasuk dosen, terus admin, ya guru pamongnya. Ini ngomong, Pak, kepada kita. Ngomong ya? Iya, istilahnya ngomong itu selalu memacu semangat kita, gitu loh. Akhirnya saya bisa bersemangat. Akhirnya saya merasa nyaman. Nah, termasuk dosen belakon ini adalah dosen favorit saya. Bersama dosen Bapak Ramadan. Terima kasih. Jun sewu nyumet rokok. Nyeruput kopi dulu lah. Nah, itu, Pak. Jadi disitulah saya mulai ada semangat
saat saya bertemu dengan teman-teman seangkatan saya dan dosen-dosennya yang menurut saya enak, ngemong bagi saya dan selalu memberi semangat. Kalau ceritanya dari pendahulu angkatan-angkatan di atas saya, yang ceritanya begini, tidak punya kesempatan dan sebagainya, tugasnya numpuk, ini belum selesai nambah lagi, bikin stres, ada cerita sampai meninggal. Itu saya tambah wegah. Ternyata Pak dosen, Pak Kukuh pada waktu itu yang mengisi kami bersama Pak Ramadan, loh kok enak. Waktu itu loh, suasananya juga apa ya, nyaman gitu loh. Tugas sih ada, tetap tugas, hanya penyampaiannya yang jadi itu kembali kepada strategi kita dalam memberikan pendidikan. Karena tadi merasa nyaman, apa yang membedakan sebelum ikut PPG dan setelah ikut PPG di Universitas PGRI Kanjuruhan, khususnya prodi PPKN? Ini ada, ini sebenarnya untuk kita semua sih, para guru ya, para pendidik, bagaimana cara kita mengajar, istilahnya cara kita mendidik. Itu semua guru kan punya strategi. Ya, selain ada kurikulum dan administrasi yang lain, kita yang bertatap muka langsung dengan anak didik kita itu harus ada strategi. Karena apapun yang kita sampaikan pada waktu itu belum tentu 100% bisa diterima oleh anak didik. Ya. Nah, setelah saya ikut PPG ini, Pak, saya bisa membedakan, loh, sing tak lakoni aku ndise iku salah. Gitu. Oh, makanya anak-anak kok seperti ini. Iya kan? Penyampaian saya ini yang kurang. Nah, sekarang kan sudah apa ya, dengan kurikulum Merdeka ini pendidikan ramah anak kan? Ramah anak. Iya. Guru tidak boleh ya dalam menyampaikan harus pakai strategi, dalam penyampaiannya harus ramah. Bagaimana kita untuk menyanjung anak, bukan malah membentak dan memarahi anak, apalagi menyalahkan dan menghukum. Itulah yang saya dapatkan antara sebelum PPG dan setelah PPG. Baik. Ya, Sobat Blangkoners, itu tadi sekelumit perbincangan dengan Pak Edi tentang perjalanan menjadi guru. Terus dunia berpolitik sempat dimasuki juga, dan ternyata jiwa masyarakat di sana membutuhkan Pak Edi sebagai guru. Sebagai penutup, Pak Edi ada yang mau disampaikan, monggo. Baik, Sobat Blangkoners, ya saya sebagai peserta PPG bidang studi PPKN ya di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, saya hanya memberikan pesan kepada semua guru, mari kita tingkatkan profesionalitas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Tanggung jawab kita besar. Karena saat sekolah dasar, SD, SMP kan dasar Pak ya. Saat mereka dasar kita salah dalam mendidik mereka, insya Allah ke depannya juga akan salah. Jadi ingatan anak-anak itu akan apa ya, melekat apa yang kita berikan. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan profesionalitas kita sebagai pendidik, sebagai guru. Bagaimana strategi dalam pembelajaran, media pembelajarannya, ya, penyampaiannya kepada anak didik harus kita tingkatkan. Dan itu bisa diperoleh juga di PPG ini. Ya, banyak manfaatnya, Pak. Banyak manfaatnya. Itu tadi, Sobat Blangkoners, semoga menginspirasi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Hongolun Basuki Langgeng.